Halo sobat, masih di channel Sobat BPJS, channel mengenai update seputar BPJS Kesehatan. Ya, pada video kali ini sobat, saya akan membahas topik yang baru muncul di tahun 2023. Ini saya memegang peraturan Menteri Kesehatan yang paling terbaru yang keluar pada Januari 2023 ini ya sobat ya, yaitu peraturan nomor 3 tahun 2023. Nah, ini keluar pada bulan Januari dan baru disahkan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 6 Januari 2023. Pada video kali ini saya tidak akan membahas semua karena waktunya juga sangat singkat. Kita bahas yang paling penting saja. Mungkin nanti topik yang lain kita akan bahas di video saya selanjutnya. Tonton videonya sampai selesai dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan info-info terkini mengenai update seputar BPJS Kesehatan. Baik sobat, kita langsung saja buka ya Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2023 ya tentang perubahan tarif pelayanan kesehatan pada jaminan kesehatan nasional. Kita langsung saja bahas di poin tentang naik kelas. Sesuai dengan tema hari ini, kata siapa BPJS tidak bisa menikmati kelas VIP ya. Kelas 2 pun sudah bisa menikmati kelas VIP. Dan aturan tersebut ditulis jelas di peraturan yang terbaru ini. Tepatnya ada pada pasal 48. Baik sobat, kita langsung bahas saja di pasal 48 ini ya. Nah, di pasal 48 ini kita langsung bahas, dan agar sobat tidak bingung, nanti saya akan langsung mensimulasikan bagaimana implementasi dari pasal 48 ini. Ya. Jadi pada pasal 48 ini bisa dilihat di layar, membahas mengenai selisih bayar ya, baik itu yang naik kelas ataupun yang rawat jalan eksekutif. Jadi rawat jalan eksekutif ini ibarat kata rawat jalan yang VIP ya, rawat jalan yang VIP. Ini sudah dibahas juga di sini. Paling banyak adalah sebesar Rp400.000. Tapi kita fokus saja langsung sobat pada poin D ya, di mana hak rawat kelas 2 naik ke kelas 1 atau satu tingkat di atasnya, berarti kelas VIP, di mana pada peraturan yang sebelumnya ya hanya bisa naik satu tingkat saja, yang berarti kelas 2 hanya bisa naik ke kelas 1. Sedangkan pada peraturan yang terbaru ini di tahun 2023, kelas 2 kembali bisa naik ke kelas VIP ya, dengan syarat sebagai berikut. Agar sobat tidak bingung, mari kita simulasikan bersama saya ya sobat. Contoh misalnya ini kita asumsikan kelas 2 ya. Kemudian naik ke kelas 1 dan naik ke kelas 1 di atasnya ya, berarti kelas VIP ya. Nah, ini kita contohkan saja untuk diagnosanya. Ini diagnosa hipertensi ya. Kita contohkan saja seperti itu. Kemudian tarif di kelas 2 itu sebesar 3.20.000 rupiah ya. Kemudian tarif di kelas 1 itu sebesar 3.479.500 rupiah, dan tarif di kelas VIP itu sebesar 5.900.000 rupiah. Jadi kita hitung selisih bayar dan berapa sih iur bayar yang nantinya
akan dibebankan oleh rumah sakit ke pihak keluarga atau pihak pasien. Yang pertama, kita kurangi dulu selisih bayar antara kelas 1 dan kelas 2. Kemudian kita hitung 75%, kita maksimalkan dulu di sini 75% ya dari tarif kelas 1 ya sobat ya. Tadi di rumusnya seperti itu, 75% dari tarif kelas 1 yang artinya 75% dari angka ini. Didapat hasil Rp2.609.625. Kemudian ini kita hitung iur bayar pasiennya ya. Berapa sih yang harus dibayarkan dengan cara menjumlahkan tadi 75% dengan selisih bayar antara kelas 1 dan kelas 2. Hasilnya adalah yang harus dibayarkan oleh pasien adalah Rp3.069.125. Nah, itu tadi simulasi yang sudah saya lakukan. Bagaimana menurut sobat dengan angka segitu, worth it atau tidak? Silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Atau ada sobat yang berpendapat lain mengenai naik kelas ini, silahkan bisa langsung tulis di kolom komentar. Bagi saya ini yang bisa menjadi bahan perdebatan itu di angka 75%-nya ini. Karena dituliskan dalam peraturan Menteri Kesehatan ini paling banyak 75%, yang artinya rumah sakit sebetulnya bisa di bawah 75% menyesuaikan dengan tarif yang dikeluarkan oleh rumah sakit dan besaran yang diklaim oleh BPJS, sehingga beban yang dibebankan kepada pasien atau keluarga pasien itu tidak terlalu besar. Seperti itu ya. Mungkin ini kita lihat saja pada implementasinya, atau nanti jika sobat yang sudah ada pengalaman bisa langsung berbagi pengalaman di channel Sobat BPJS dengan cara mengetik di kolom komentar. Kemudian kita geser sedikit ke bawah. Di sini dikatakan bahwa untuk keterbukaan informasi, FKRTL wajib menerbitkan tagihan atas pelayanan yang mengalami kenaikan kelas ya. Jadi ini wajib ya rumah sakit itu menyertakan billing ya, sehingga nanti keluarga pasien atau pasien bisa mengecek sendiri tagihan dari rumah sakit tersebut. Namun sangat disayangkan di sini tidak tertera untuk pasien-pasien yang kelas 3 apakah bisa naik kelas ya minimal 1 tingkat di atasnya atau tidak. Kemudian bagaimana dengan pasien-pasien yang PBI atau penerima bantuan iuran? Ini apakah masih berlaku seperti di peraturan sebelumnya, tidak bisa naik kelas ya. Mungkin karena tidak tertera pada peraturan ini, sepertinya memang masih berlaku seperti peraturan sebelumnya ya sobat ya. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai bagaimana sistem naik kelas ya yang tertera pada peraturan Menteri Kesehatan yang terbaru beserta cara simulasinya. Like jika sobat suka video ini dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.